Seujon, bener. Alah, Awasin terus. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Bondan. apa nih? Ini ada sedikit sodakoh dari kami, murid-muridnya Ustadz Aluntung. Kamu pegang saja. Maaf Bang Bondan. Berani lo sama gua? Ada yang bilang manusia itu tempatnya salah. Tempatnya dosa. Kalau udah kayak gitu, apa yang bisa diharapin? Dosa ya dosa aja. Toh emang balik lagi ke kata-kata. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu lemah, mudah dihasut, mudah tersulut. Mereka lebih percaya sama omongan yang mengusik rasa percaya mereka. Mereka bosan sama hidup yang bermain aman. Sehingga temen dibuat jadi lawan. Itu yang Ngai suka dari manusia. Akan jadi apa jika kita mudah berprasangka, gampang teriak perang, bahkan perang dengan diri sendiri, melawan nurani? Saya jadi ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Kalau Bang Jali mewariskan Pasar Makmur ke Bang Bondan, Rasulullah SAW mewariskan dua hal sama kita, kan? Dan ketika kita berpegang teguh pada dua hal itu, kata Rasul, kita tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa dua hal itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat Rasulih, sunnah Nabi Muhammad. Tapi banyak juga, Kang, orang yang tergoda saat dia mempelajari Al-Quran, saat dia mempelajari Al-Hadis, tergoda oleh syaitan. Akhirnya dia terlena menganggap apa yang dia pelajarin itu adalah benar. Dia gunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadinya. Dia gunakan Al-Quran untuk kepentingan politiknya. Akhirnya dia tergelincir sendiri dengan pemahamannya. Kenapa di antara kita banyak yang mudah percaya dengan hal yang salah, Bang Pak? Ya, kita sama-sama tahu lah, Kang. Manusia itu kan makhluk yang serba ingin tahu. Tapi banyak manusia yang nggak sadar kalau manusia itu adalah makhluk yang lemah, butuh bimbingan. Banyak yang merasa dia berada di posisi yang nyaman, di posisi yang benar. Padahal belum tentu itu benar di mata Allah. Bahkan ketika dia merasa dirinya paling benar, kebenaran apapun yang datang dari Allah nggak bakal masuk ke dalam dirinya, kan? Kalau begitu, bagaimana dengan makmur, Bang Pak? La haula wa la quwwata illa billah. Mat, dunia ini fana, Mat. Dunia ini sementara, Mat. Dunia ini hanya jembatan yang cuma kita seberangin. Yang kekal hidup setelah kematian kita, Mat. Gue nggak tahu kapan lu, gue,
selalu gue ingetin. Mungkin setelah kita ngobrol begini, mungkin besok atau minggu depan kita udah nggak ketemu lagi. Cuman kita hanya punya doa sama Allah. Sekalipun umur kita pendek, tolong matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita nggak bawa apa-apa. Baju ini kita nggak bawa, Mat. Peci itu juga nggak dibawa, Mat. Jaket ini, Mat, jaket kita, Mat. Kita hanya bawa amal kebajikan, Mat. Amal kebaikan, Mat. Berlomba-lomba untuk jangan pernah menzolimi siapapun selama kita hidup. Jangan pernah menyakiti siapapun selama kita hidup di dunia. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan jauhi larangannya. Untuk lo dan untuk gua. Makasih. Loh, Bule. Bule mau kemana toh, Bule? Emangnya kamu nggak lihat Bule itu lagi buru-buru banget. Bule mau ngurusi surat kelengkapan nikah di kantor kelurahan. Nyun sewu Bule, tapi apa ndak sebaiknya? Nggak usah cerigis. Bule itu tadi pamit. Pamit itu sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan itu sifatnya satu arah. Jadi tidak terbuka ruang untuk diskusi, adu argumentasi, apalagi pertanyaan yang bertubi-tubi. Kalau kamu mau ngajakin Bule diskusi, nanti nunggu Bule pulang. Kita akan berdiskusi layaknya anak-anak senja. Berdiskusi sambil menyeruput kopi, kemudian menikmati tenggelamnya sang mentari sambil membuka isi hati sampai terdengar pada lapisan inti perut bumi. Kamu paham ndak? Enggak, Bule. Kamu ndak pantas jadi anak indi. Nggak usah cerigis. Bule pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bener-bener lagunya si Wiwi. No, lihat no. Bu jangan terlalu sibuk ngurusi Dewi. Ya mendingan urus urusannya awak Dewi saja. Tumben banget Bapak. Oh, memilih Wiwi ya? Tapi bahasanya lain nih Bapak. Don, Sujon, bener. alah. Awasin terus. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Bondan. Apa nih? Ini ada sedikit sodakoh dari kami, murid-muridnya Ustadz Aluntung. Kamu pegang saja. Maaf Bang Bondan, kata Ustadz kami, Ustadz Aluntung, dari rezeki yang didapat, sebagian ada hak milik orang lain Bang. Ya sudah, kalian yang pegang. Gak apa-apa Bang Bondan, kami ikhlas kok. Ini hasil jualan kami di Pasar Makmur. Lu denger kan? Apa yang barusan Bang Bondan bilang? Ya udah, kamu gak usah sedih. Kalau emang Bang Bondan nggak mau terima uang ini kasih aja ke Ustadz Aluntung. Insya Allah Ustadz Aluntung lebih amanah. Permisi Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Guys, saya duluan ya. Ismet Bang Paang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungguin gua. Tunggu bentar Bang Tommy. Apa lagi sih lo? Bang Tommy, Bang Pang itu resep rahasianya apaan ya? Sampai disukain sama Debibah, juga dipatin. 2 perempuan sekaligus suka sama Bang Paang. Kira-kira resepnya apa ya? Ngapain lu nanya-nanya gue? Emangnya lu pikir gue koki, lu nanya resep? Hah? Bukan begitu Bang Tommy. Ismet kan mau belajar. Gimana caranya Ismet bisa menaklukkan hatinya Bu Ani? Berkali-kali gue bilang sama lu ya. Lu bayain dulu mak lu. Lu yakinin mak lu. Kalau lu udah dapat hati mak lu, udah dapat redo mak lu, insya Allah Bu Ani yang tadinya nggak suka sama lu bisa jadi yuhu sama lu. Ya, kebalik Bang Tommy. Makanya Bang Tommy jangan so tau. Nih, sebelum ini Bu Ani udah yuhu duluan sama Ismet. Nah, pas Ma Ismet dateng, semuanya jadi nggak yuhu lagi.
elah. Bang Tommy, Apaan lagi? kira-kira resepnya apaan? Setahu gue, Pak Ang itu suka banget sama jengkol. Kalau lu mau tahu lebih lanjut, lu tanyanya langsung